Jumpa lagi bersama Bang Lai. Gimana hari ini? Masih ngechat doi tapi selalu balasnya hanya iya, oh dan Mending putusin aja deh, terus cari yang baru. Hahaha. Oke, ini adalah kelanjutan dari film serial Death Train. Buat kisanak-kisanak yang baru saja bergabung, Bang Lai sarankan untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar film ini tidak terasa membagongkan. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan inilah Death Train. Film dibuka dari Putri yang sedang melakukan jumpa pers kepada para konglomerat. Di kesempatan itu ia mengajak para konglomerat menyisihkan harta bendanya untuk membantu masyarakat yang kini dalam krisis pangan. Boleh dalam bentuk emas, perak, makanan, dan lain sebagainya. Namun ternyata usulan dari Putri ditolak oleh wali kota di belakang panggung. You can't do this. Mayor, I just did. Settle down, people. Film berpindah kepada Tunggul, Linda dan kakek pergi untuk mencari buku The Lumen. Dan sesampainya di sebuah rumah, mereka langsung disambut oleh seekor monster. Tanpa banyak ribet, kakek pun langsung menebasnya. Kemudian kakek langsung mengambil identitas monster tersebut. Dan ternyata monster itu bukanlah Rudyard, orang yang mereka cari. Perjalanan mereka pun kembali dilanjutkan ke tempat yang lain, di mana tempat ini seperti perpustakaan. It'll take us a year to get through all of these. Public shop. Yeah, Professor. Sementara saat ini Ed dan Xiaomai sedang berada di sebuah gedung untuk memata-matai Palmer. Ed sudah sangat muak dengan kelakuan si tua bangka ini, dan berniat untuk mengeksekusinya segera mungkin. Saat mereka mengintai Palmer, terlihat juga wali kota datang menemuinya untuk membicarakan perihal Putri yang kini mulai bertindak sewenang-wenang dalam menghadapi masa pandemi. She is instituting a 1% parcel tax. The only one who's going to be destroyed by it. Talk some sense into her. Tell her. Singkat cerita, terlihatlah saat ini Ed mengintai Palmer dengan senjatanya dari atas sebuah gedung. Saat Palmer dan Coco tiba, Ed pun langsung membidiknya dari kejauhan. Dan dirasa sudah tepat, akhirnya... Come on, move. Wait. Now, do it. Move it, Doc. Setelah yakin bahwa Palmer sudah tumbang, Ed dan Xiaomai pun pergi dari TKP. Namun ternyata peluru Ed tidak mengenai Palmer, melainkan mengenai Coco, asisten pribadinya. Pihak polisi pun langsung siap mengejar Ed dan Xiaomai. Sampai di ujung jalan, akhirnya mereka pun tertangkap. Film kembali kepada Linda dan rekan yang lainnya yang sibuk mencari buku The Lumen. Saat asik mencari buku, mereka mendengar berita dari radio tentang penembakan Palmer yang dilakukan oleh Ed dan Xiaomai. Mendengar berita itu, Tunggul pun mengajak mereka untuk kembali. Namun kakek menolak untuk ikut karena baginya buku The Lumen adalah segalanya. Pada akhirnya Tunggul dan Linda pergi meninggalkan si kakek. Di kediaman Palmer, kini Coco dirawat oleh para medis pilihan. Di kesempatan itu Jerman juga kebetulan datang. Kemudian Palmer meminta kepada Jerman untuk menyampaikan kepada sang master agar mengobati Coco. Jika tidak, Palmer akan berhenti menjadi pengikutnya. Karena ternyata bagi Palmer, Coco bukan hanya sebagai sekretaris pribadi. Lebih daripada itu, Palmer telah jatuh cinta kepadanya. Dan hidup Coco adalah hidupnya. Coco adalah bintang yang menyinari kehidupan dari belenggu jomblo seumur hidup Palmer. Sementara saat ini Ed dan Xiaomai sudah masuk ke dalam hotel jeruji besi. Namun beberapa saat kemudian seorang polisi datang dan membawa Xiaomai dari tempat tersebut. I'm the one that you want. Do not hurt her. Hey! Kemudian Palmer datang menemui Ed. Ed pun terkejut karena ternyata tembakannya tidak mengenai Palmer. Palmer pun langsung mengatakan bahwa yang tertembak adalah asisten pribadinya.
dan kemudian mengajak Ed untuk menyerah dan ikut bekerja sama dengannya. Jelas tawaran itu ditolak Ed mentah-mentah. Give a shit how you rationalize this evil. Setibanya di rumah, Palmer pun langsung membandangi cocok wanita yang ia cintai itu. Dan tiba-tiba sang master pun datang kemudian memberikan tetesan cairan ke dalam mulut Coco yang membuat ia langsung sadar dan sehat walafiat. Melihat Coco yang sudah sehat, Palmer pun langsung memeluknya dengan kehangatan penuh cinta. Sementara Ed kini duduk lemas di dalam jeruji besi memikirkan nasib hidupnya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara teriakan dari luar ruangan. Dan ternyata itu adalah kawanan para monster yang langsung menyerang para pasukan polisi. Kemudian Ed pun meminta untuk dibebaskan agar bisa membantu mereka. Namun apa daya, seorang polisi pun masuk ke dalam sel Ed untuk menyelamatkan diri. Yang pada akhirnya, para monster ini pun berkerumun untuk memangsa Ed dan polisi tersebut. Di tengah situasi dan kondisi yang mendesak, tiba-tiba saja... Setelah itu mereka pun bergegas untuk keluar, namun mereka kepergok oleh kepala polisi yang terkejut melihat bawahannya sudah pada modar. Kemudian Tunggul dan Ed pun langsung menanyakan di mana keberadaan Siomai. Dan dengan kebingungan harus berbuat apa, kepala polisi ini pun hanya berkata bahwa Siomai berada di suatu hotel. Mayfield Hotel. Film kembali berpindah kepada kakek yang masih setia untuk mencari buku The Lumen. Di tengah kelelahan dan frustasinya ia melihat ada sebuah celah di bawah ubin. Ia pun langsung membuka ubin tersebut dan menemukan sebuah kotak yang dibungkus dengan kain putih. Saat membukanya, kakek pun terkejut karena itu adalah buku yang selama ini ia cari. Dan tiba-tiba... Film berpindah kepada Siomai yang pada saat ini dipasung di suatu ruangan, dan ruangan itu adalah kediaman Jerman. Di kesempatan tersebut, Jerman masuk dengan membawa seorang polisi yang kemudian menyekoki Pak Pol dengan tuak takasan. Lalu Jerman pun langsung menyedot si Pak Pol. Melihat hal itu, Siomai pun menunjukkan rasa ketakutan yang teramat pelik. What are you gonna do to me? Film berpindah pada masa lampau, di mana pada zaman dulu Jerman bekerja sebagai marketing alat-alat elektronik yang dapat dikredit dengan harga yang murah. Namun apa daya, beberapa bulan memasarkan radio tersebut, satupun alatnya belum ada yang laku terjual. Dan itu membuat pemilik perusahaan mengejeknya sebagai orang yang tidak dapat bekerja dalam dunia marketing. Termasuk para rekan kerjanya yang menganggap Jerman sebagai manusia gagal. How many radios did you unload today? Is you have no fire in your belly? Namun ada seorang wanita di tempat ia bekerja yang selalu memberikan dukungan moral dan moral kepadanya setiap saat. Hal itu pun membuat Jerman jadi menyukai wanita ini. Itu terlihat saat Jerman mengajak si wanita untuk makan Indomie di warkop Banglai cabang Jerman. Di kesempatan yang berbahagia tersebut, Jerman dan wanita itu menceritakan tentang kehidupan mereka masing-masing. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba pasukan Jerman berdiri memberikan orasi dan menyampaikan tentang keadaan Jerman saat ini harus lebih kuat serta perkasa di dalam berbangsa dan bernegara. Jerman harus berdiri atas bangsanya, kemudian mengajak mereka untuk bergabung masuk menjadi tentara di bawah pimpinan Nazi. Setelah pulang dari warkop Banglai, Jerman sangat senang dengan lelaki yang berorasi tadi, bahwa ia setuju Jerman harus berdiri dan berjaya atas bangsanya. Namun wanita itu mengatakan bahwa dengan ide Nazi maka bangsa Yahudi akan mengalami tekanan. Kemudian Jerman menjawab bahwa hal itu bagus karena bangsa Yahudi adalah bangsa yang licik dan kotor seperti parasit. Tanpa menyadari bahwa wanita yang bersamanya adalah suku Yahudi. Dan hal itu membuat Jerman sangat malu dan meminta maaf. Akan tetapi wanita tersebut pun langsung meninggalkan Jerman. At the bottom of the blackboard. No, Helga.
Setelah beberapa tahun kemudian Jerman telah menjadi pasukan Nazi dan melihat bahwa wanita yang ia cintai kala itu telah ditangkap oleh pasukan. Dan saat pimpinan kala itu menanyai Jerman apakah ia mengenal wanita tersebut, Jerman pun mengatakan bahwa ia tidak mengenalnya. She was accused of stealing. It's the extent of my relationship. Setelah beberapa waktu menjadi pasukan Nazi, kini Jerman juga harus melihat wanita yang sempat ia cintai itu tergantung bersama keluarganya. Film berpindah kepada Togar dan keluarga raya yang kini telah siap untuk pergi meninggalkan kota. Sebelum mereka meninggalkan tempat kediaman mereka, terlebih dahulu mereka fotoan dulu dong. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di gerbang pembatas daerah yang telah dikarantina ketat. Namun sebelum masuk, mereka harus menunjukkan dokumen identitas diri. Karena mereka adalah para imigran gelap, jelas mereka tidak mampu menunjukkannya. Dan di tengah kesulitan ini, seorang wanita datang dengan menggunakan mobil, lalu memberikan dokumen identitas diri mereka kepada penjaga perbatasan. Singkat cerita, keluarga raya pun dapat masuk ke dalam daerah karantina. Namun tidak dengan Togar, karena ia harus bekerja bersama Margot untuk melawan sang master. Namun tidak lama kemudian Rudy memutuskan untuk kembali menemui Togar. Ia mau ikut serta membantu Togar dalam menjalankan misi dan visi menghancurkan para kawanan monster. This is the Silver Angel. Nice to meet you. Kini terlihat kakek telah sadar dari masa pingsannya, di mana saat ini ia terikat di sebuah kursi. Dan ternyata yang menggebuknya dari belakang kala itu adalah Rudyard. Kemudian kakek pun mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang menyelamatkan dirinya kala masih bocil. Mendengar hal itu, Rudyard pun memberikan ekspresi terkejut. Kemudian si kakek meminta Rudyard untuk melepaskan dirinya yang sudah tua dan lemah. Akan tetapi, Rudyard tidak melakukan apa yang dikatakan kakek karena ia takut buku miliknya akan diambil. Yang pada akhirnya, Rudyard pergi membawa buku tersebut dan meninggalkan si kakek terikat di sebuah kursi. See on the map, Rudyard. Silver ticket. Rudyard, please. Down. Rudyard! Sebagai orang tua yang tidak mau menyerah dengan keadaan, kakek pun berusaha untuk melepaskan dirinya. Dan hal itu berhasil ia lakukan. Film kembali berpindah kepada Siomai yang masih terikat oleh seutas rantai. Di tengah kesesakan, ia terlihat berusaha mengambil alat semprot merica milik polisi yang sudah tergeletak lemah tak berdaya. Tidak lama kemudian Jerman pun masuk dan langsung menggincui bibir Siomai dengan warna merah merona. Sepertinya Jerman ingin menodai Siomai yang cantik jelita itu. Saat Jerman siap untuk melakukan ritual penodaan penistaan wanita serta mengeluarkan corong sedotannya, tiba-tiba saja Siomai yang berhasil membuat Jerman tidak dapat melihat lalu mengambil kunci dari saku Jerman dan membebaskan dirinya. Di tengah penderitaan yang Siomai alami, ia pun berusaha mencari jalan keluar. Akan tetapi, setiap pintu di kediaman Jerman telah ditutup dengan menggunakan tembok derita. Di lain sisi kini Tunggul Ed dan Linda telah sampai ke tempat yang diduga bahwa Siomai berada di tempat tersebut. We got it. Kembali kepada Siomai yang saat ini berlari menuruni sebuah tangga, sementara Jerman yang sudah pulih langsung menyusulnya. Sampai pada akhirnya langkah Siomai berhenti karena jalannya buntu. Siomai yang sudah terdesak pun langsung berteriak dan teriakan itu telah didengar Linda. Get away from me! Did you hear that? Singkat cerita, pada akhirnya Siomai pun diseret Jerman kembali untuk masuk ke dalam. Sementara saat ini Tunggul berusaha untuk membobol tembok tersebut dengan menggunakan linggis. Setelah tembok itu berlubang, ia pun langsung memasukkan bahan peledak.
Pada akhirnya, mereka pun dapat masuk dan langsung bergegas mencari siomay. Saat Jerman masih menyeret siomay, tiba-tiba saja pada akhirnya mereka berhasil menyelamatkan siomay dan Jerman pun berhasil kabur lagi. Film kini memperlihatkan Rudyard pergi ke suatu tempat untuk menjual buku The Lumen. Dan ternyata buku tersebut ia jual kepada kepala mafia kulit hitam yang pernah dijumpai oleh si kakek. Dan tiba-tiba film pun bersambung. Oke teman-teman, film ini akan kembali kita lanjutkan di part yang akan datang. Oleh karena itu selalu siapkan kuota untuk menontonnya. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube Bang Lai. Akhir kata, sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.